selama saya ngomongnya pakai fakta saya udah capek. Tapi kalau saya cuma apa namanya itu, ya itu nggak enak lah kan, ngomongnya gosip namanya Bu ya. Kalau pakai fakta kayak tadi semua angka-angka fakta ya, bukan ngarang-ngarang gitu. Nah, ini contoh ketika data dibuka, kita melihat fakta, dan dari fakta kita bisa cerita gitu ya, bisa tahu. Ini adalah pendapatan daerah. Saya waktu pakai Kabupaten Bandung, tapi ini data di bawah ini adalah seluruh Jawa Barat. Di situ bisa dipilih, nanti bisa ranknya itu nasional atau provinsi. Jadi kalau kita set ke provinsi, jadi Jawa Barat aja yang keluar. Nah kalau dilihat di sini, pendapatan daerah tertinggi di Jawa Barat itu adalah kota Cirebon. Tapi kalau PAD masih Cirebon, kota Bandungnya di sini nomor 5 nih. Nah, tapi kalau PAD dia nomor 2. Ini per kapita ya, supaya bisa dibandingin per orang, per kapita. Nah, kalau PAD-nya oke, Cirebon paling tinggi, kota Bandung nomor 2. Kalau pajak gimana? Ternyata kalau pajak kota Bandung yang pertama. Kalau pajaknya Bandung pertama, pajak hotel kira-kira gimana? Oh iya, Bandung juga yang pertama, masih paling tinggi gitu ya. Sini ya kelihatan. Bandung juga ini yang pertama. Sekarang saya mau nanya, PAD pajaknya paling tinggi kan Bandung? Terus pajak hotelnya paling tinggi. Kalau pajak restorannya kira-kira siapa yang paling tinggi di Jawa Barat? Ada yang mau jawab? Pajak hotel paling tinggi, ya wajar lah, semua datang ke sini. Saya juga datang ke sini sekarang, gitu kan? Pajak hotelnya kira-kira, pajak restorannya siapa yang paling tinggi? Tuh, pajak restorannya paling tinggi Cirebon, Pak. Per kapita. Bandung itu cuma nomor 4. Saya kalau jadi wali kotanya marah ini, Pak. Kebayang nggak kalian? Cirebon lebih banyak pajak restorannya, walaupun per kapita ya. Tapi nggak masuk akal, nggak ada sabu haji di sana. Sorry, itu yang terlintas di kepala saya kok Bapak ini nyebut-nyebut sabu haji terus. Atau apa lagi di sini Pak? Starbucks kayaknya nggak ada di sana ya, saya nggak tahu. Ada nggak ya Cirebon? Hah? Ada ya? Oh ada. Tapi jumlahnya 1 lah paling Pak, 2 gitu kan? Apa yang di sini ada di sana nggak ada, itu kan lebih banyak Pak daripada kalau nasi jambal ada di sana, di sini susah Bu nyarinya gitu ya. Apa nyari jamblang? Nasi jamblang ya, karena banyak mungkin. Sini susah. Tapi ini impossible. Dan ini nggak bisa bohong. Mau ngeles apa dia? Karena ini adalah data audit. Dan karena kita tidak biasa berbicara data, kita lebih suka ngomong gitu ya, buzzer gitu. Maka kita lupain ini, gitu ya, kita lupain ini. Oke, next. Nah ini yang tadi saya sebut, tadi saya sudah sebutkan di depan, ya. Undang-undang itu diubah itu yang ini tadi 33 2004 diganti dengan 2001 2022. Next. Ini, nah akibatnya karena panik disentralisasi ya. Next. Ini sentralisasi sekarang ini. Yang Undang-Undang 1 2022 itu. Nanti ini kan bisa dilihat. Nah, yang 1 2022 itu ada 2 syarat paling penting ya. 1 belanja modal, kedua 1 belanja pegawai, yang kedua belanja modal. Kalau yang namanya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Tadi kita bilang kan itu. 5 Januari 2027. Ini loh, perhatiin nih. Cuman 3, Bogor, Kota Depok, sama Pangandaran. Itu pun pas-pasan 30% belanja pegawainya Bu. Lainnya itu sini 31, ada yang 48 ini. Kota Cimahi namanya, tetangga kita itu situ. 48%. Kalian kebayang nggak 48 kalau mau jadiin 30 nambah berapa itu? Minimal nambahnya 55 ya Pak ya. Lebih Pak. 60 kali.
Ya, minimal nambah 60 karena 30% dari 160 48 gitu kan. Lah ini kan jadi problem besar ini. Sudah berusaha turun Bu, ini bukan juga tapi kan kita lihat usahanya itu setengah mati nuruninnya gitu loh Bu, nggak bisa plek gitu. Ngerti gak? Nggak bisa dijentik tek gitu kan. Ini setengah mati dia nurunin itu 594439 setengah mati loh nuruninnya. Teman-teman, saya ngomong neraca ruang. Kenapa neraca ruang ini berkembang atau dikembangkan? Yang bikin masalah dalam hidup ini sebetulnya manusia gitu kan. Kalau nggak ada manusia sih aman-aman aja lah gitu ya. Ruang ini kebetulan saya Planulu, ada senior saya di sini juga Planulu, tapi saya guru saya ilmu Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya Planulu itu cuman ngomong doang, dia nggak pernah mikir dari mana duitnya untuk membangun gitu loh Pak. Bikin jembatan, jalannya dilebarin 4 kali, sini kawasan industri gitu kan. Dia nggak pernah mikir duitnya dari mana lu bangun jembatan, nggak pernah dia mikir itu. Sehingga banyak rencana-rencana itu nggak jalan. Gagasan neraca ruang tuh begini, harus balance lah yang diambil sama yang dikembalikan, kira-kira gitu. Bukan negara federal, bukan. Karena apalagi ada ekonomi lingkungan katanya kan Bu di sini ya. Kan intinya adalah bagaimana kita tidak meninggalkan beban ke masa depan. Artinya mitigasinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya tidak jadi beban liabilities bagi masa depan. Seperti orang di Itali nambang marmer, bukan mentang-mentang ada marmer boleh dibongkar semua, itu direncanain koordinat segini yang boleh diambil, kedalaman sekian dan seterusnya ada SOP-nya. Kita di Tatah itu sampai habis sekarang marmernya, udah nggak ada lagi. Dulu kan tempat marmer situ Bu, sekarang udah nggak ada. Artinya apa? You boleh, tapi jaga keseimbangannya. Bukan hanya dari duit loh, dari segala macamnya. Atas dasar itulah konsepsi neraca ruang itu dikeluarkan. Ketidakpahaman kepala-kepala daerah yang mengatakan, oh pertumbuhan ekonomi kami lebih tinggi dari, saya hampir tiap hari dengar kayak gitu Pak, lebih tinggi dari nasional kan cuma kami sekian gitu loh, 6, sekian. Saya bilang, lu ngomong apa sih? Lu dapat apa emang dengan 6, itu gitu. Itu loh, itu yang kenapa kita mau bicara soal neraca ruang gitu ya. Itu kira-kira tadi itu udah dibahas politik keuangan dan kewajiban. Next Mas Mbak. Oke, ini saya nggak ngajak berpolitik dan saya juga tidak politikus. Tapi ketika Anda berbicara soal pembangunan, Anda berbicara soal publik, Anda bicara soal society, Anda harus paham politik, tahu minimal, gitu ya. Jangan, oh ini politik, kamu nggak ngerti, enak aja. Ntar dulu, politik is about me, is about us, gitu loh. Asnya itu dari mana? From the tax yang Anda bayar sama pemerintah. Kalau tadi adalah literasi, next, ini menjadi problemnya. Teman-teman, kalian mungkin baru lahir ketika tol, kalau Jagorawi ada pasti belum lahir malahan. Ketika tol dalam kota Cawang Priok itu, Cawang Airport, Cawang Cengkareng, mungkin baru lahir, nggak tahu saya, atau belum lahir. Saya ngomong tol itu begini, dulu ada jadi bintang terkenal gara-gara iklan vitamin C ngambilnya di pintu tol. Dia cuma bilang disonsi aja gitu. Bapak-bapaknya pasti ingat, ibu ingat ibu ya, Elmatiana, disonsi aja gitu. Kan iklan tuh pendek kan, jadi untuk jual itu. Sonsinya mana?
Sariawan ya? Kok diem aja? Sariawan, saya kan rajin makan sonsi. Sonsi mengandung vitamin C 500 mg. Sonsi kan vitamin C dosis tinggi. Sonsinya dong. Hei! Sonsinya mana? Sonsi andalan. Poin saya mau mengatakan begini, Anda bayangin dulu cuma ada tolnya Jagorawi, pintu keluarnya juga nggak sebanyak sekarang, pintu keluar Sentul belum ada, pintu keluar masih dikit lah. Sekarang kan banyak Bu. Pintu tol dalam kotanya juga cuma ada Cawang Priok, Cawang Grogol, belum ada Harbor Road, belum ada Outer Ring Road, belum ada Cikampek. Cikampek udah ada. Ya. Belum ada yang Cipularang. Berapa banyak pintu tol gate-nya Bu? Satu pintu tol harus dijaga orang 3 shift. Satu shift itu 8 jam. Dan satu tenaga kerja sesuai dengan undang-undang tenaga kerja bolehnya 171 jam atau 173 jam gitu loh per bulan gitu ya. Ya kira-kira dikali bagi aja deh. Satu pintu tol itu nggak cukup 3 orang, 3, sekian gitu loh, supaya bisa istirahat gitu ya. Ada berapa booth, ada berapa pintu, berapa banyak lapangan pekerjaan. Hari ini hilang. Saya mau katakan itu loh soal Indonesia Emas ini. Dulu sempet jadi teller itu cita-cita. Teller bank. Sekarang udah ada sih ada, tapi udah dikit, udah gak ada. Itu gak ada, makin dikit. Banyak banget lapangan pekerjaan hilang nih. Kita sih aman Pak. Kita aman. Kita jadi beban mereka. Karena kita besok pensiun, gitu ya. Kalian mesti ngurus kita. Karena sekarang sistem BPJS kan lebih bagus ya Bu ya. Jadi kalian kerja keras untuk membayar kami. Nggak, ini perumpamaannya ya, perumpamaannya gitu. Oke, next. Nah poinnya adalah ini adalah hak yang saya bilang tadi itu loh, di Undang-Undang Dasar tadi ya. Ini di Undang-Undang Dasar tadi, saya minta waktu 2 menit lagi ya. Ini Undang-Undang Dasar tadi, ini hak-hak tadi ini mesti diurusin dong, service level agreement-nya, SLE-nya turunin lah gitu ya, dan serahkan kepada Pemda-Pemda itu. Kenapa? Karena anak muda tadi akan kerja keras untuk membiayai kami besok yang udah mau pensiun. Kalau haknya nggak diberesin, gimana dia bisa ngerti hak kita gitu loh Bu, ya kan? Bukan hanya itu sih, haknya nggak diberesin, dia nggak bisa produktif. Uangnya dipakai beli motor instead of pakai public transport, kan gitu Pak, ya kan? Nyekolahin anak mesti ke sana karena takut ini gitu loh, instead of pergi ke public school, gitu loh. Ini diberesin biar mereka bisa produktif, biar mereka bisa berkarya, biar mereka bisa kreatif gitu loh. Apalagi besok udah nggak ada penjaga pintu tol, gitu kan? Jadi mesti lebih kreatif lagi. Gini Bapak Ibu, kalau pakai data itu Anda bisa otak-atik. Nah, ini saya sengaja nunjukin aja, wajar nggak nih? Gitu loh kira-kira ya kan? Ini pajak penerangan jalan. Ini Kabupaten Bekasinya malah turun. Apa yang jadi soal di sini? Dan ini adalah persoalan seluruh Pemda di Indonesia. PLN yang nagih listrik yang nagih PLN, mau prabayar mau pasca bayar, oke? Di dalam itu ketika dia narik, dia taruh pajak penerangan jalan. Compliance-nya gimana? Bener nggak dia laporin ke Bandung ini sekian gitu? Itu dari mana? Sekarang Pemda harus lebih concern karena dia mesti naikin tadi kan Pak. Ya, ini 5 kota pertama, ini 5 kota yang kedua. Saya ambil contoh-contoh aja ini ya. Gini. Pak, karena nggak ada compliance sistemnya, suka-sukanya aja baginya nih, kadang-kadang segini gitu loh Pak. Ini tahun 2019 belum COVID Pak. Kalau 2020 kita ngerti, ini 2019 belum COVID.
Dan memang waktu itu kacau nih keuangan negara. Tidak semua yang dia bagi. Karena tidak ada compliance. Compliance tahu ya? Mengcomply apa? Ya sesuai aturan dan seterusnya gitu loh. Itu nggak ada sistemnya. Si wali kota Banjar, dia nggak punya instrumen, nggak punya alat untuk datang kepada Dirjen Perimbangan itu, Pak Luki itu. Kenapa saya dapatnya cuma segini? Nah gitu loh Bu. Jadi betul-betul seikhlasnya aja ngasihnya berapa, ngerti gak? Ini deh, ini bukti nih. Karena kita COVID di sini Bapak Ibu 2020, bukan di 2019. Naik turun naik, terus suka-sukanya aja, sesuai dengan ada duit apa enggak, gitu loh. Ini saya sekedar kasih inspirasi ya. Pajak PAD itu ada 3, restoran, hotel, pajak penerangan jalan. Bukan ada 3. Saya ambil 3. Ini pajak restorannya turun, COVID, oke, sekarang naik lagi. Nah, kita mengharapkan di sini lah nih tahun 2023 ini belum keluar datanya. Ini turun pajak hotel karena memang nggak ada orang ya selama COVID. Tapi pajak ini juga turun nih, pajak penerangan jalan. Nah, yang seru tuh ini nih, Cirebon turun gini. Tapi restorannya naik dan sebagainya gitu loh, ya. Kita bukan mencurigai, nggak bisa diverifikasi datanya gitu loh. Kan kalau saya pinjam duit kamu, kan kamu verifikasi, ngitung kan. Itu nggak ada alatnya. Oke, kalau tadi otonometer adalah aplikasi untuk literasi Pak ya. Literasi istilah kita itu parameter teknokrasi, parameter teknokratik. Kan keuangan segala macam itu ya, literasi. Maka kita butuh aplikasi berikutnya untuk compliance, yaitu konstitusi meter. Bagaimana kita mengcomply hak konstitusi kita. Tadi ambulans 15 menit, kalau nunggu kendaraan nggak lebih dari 10 menit gitu. Itu hak konstitusi. Lalu juga madani meter. Saya sudah bayar 50.000. Jadi tanya sama wali kotanya, karena bakar restoran, beli listrik, itu bisa dihitung Pak nanti. Oh udah 50.000 nih. Terus tanya sama wali kota, Pak wali kota perlu duit berapa sih ngurusin saya? 35.000. Oh udah lebih dong saya. Gitu. Berarti saya bantu saudara saya yang lain kan gitu Bu ya. Atau sebaliknya, oh saya baru 20.000 ya, masih kurang 15.000. Tapi 15.000 mungkin saya ditutupin sama Pak Yuwana gitu. Jadi kesadaran itunya muncul. Ini adalah era disrupsi. Kita akan bikin ini aplikasi ini. Ini lagi ongoing ya, dua-dua. Last but not least, ini yang menyedihkan. Belanja pegawai dibandingkan PAD-nya. Angkanya 1, lebih banyak belanja pegawainya dibandingkan penghasilannya. Ya ada di bawah 1, Kota Depok, Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kerawang, dan Kota Bogor untuk tahun 2022. Yang lainnya 1,2 sampai 4,2 Tasikmalaya Bu. Itu yang tadi dibilang Pak Yuwana, transfernya dipakai belanja, PAD-nya cuma segini gitu loh. Gitu kan. Jadi ini negara kita loh, jangan dibiarin ya. Salah kamu kalau kamu bilang tuh nggak urusan saya. Mohon maaf ya. Ini urusan kita, wong kita kok yang bayar itu. Nggak boleh itu. Harus dibenahi. Gitu loh maksud saya. Ini nanti ini besok diganti ini semua. Jadi kalau nggak disiapin dari sekarang besok repot kita. Ya, next. Nah, jelajah ini adalah fitur untuk Anda nanti kalau buka itu aplikasi ada namanya otonometer. Kalau pakai Android ya, kami belum bangun untuk iPhone ya. Untuk iOS-nya belum. Tapi kalau misal pakai iPhone atau pakai desktop, buka www.otonometer.com. Ya, www.otonometer.com. Nanti di situ bisa macam-macam lah. Coba jelajah itu, jelajahin datanya. Terus ada fasilitas di situ namanya ada utak-atik. Utak-atik itu jadi bisa banding-bandingin gitu loh. Pendapatan sama belanjanya gitu Bu ya, pendapatan ininya, atau
misalnya pajak hotel dengan PDRB sektor pariwisata, itu bisa dibanding-bandingin gitu. Nanti ada keluar pie-chart-nya gitu. Bahkan bisa dilakukan dengan berkaca data yang kita banding-bandingin tadi itu, kita bandingin antara dua daerah. Oh, antara Lubuk Linggau dengan Cimahi gitu misalnya Bu. Jadi bisa diatur, terserah kita. Kira-kira ini sama nih, tapi keuangannya sama apa enggak, itu bisa dibandingin gitu.